Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau Bu Dwi memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalannya singkat saja ya. Ya, perkenalkan, nama Ibu Bu Dwi Yanti. Di sini Bu Dwi mengampu mata pelajaran matematika. Cukup itu dulu ya perkenalannya. Nanti kalau ingin lebih kenal lagi sama Bu Dwi, waktu pembelajaran tatap muka kita bisa perkenalan lagi ya. Sudah siap belajar ya anak-anak? Hari ini kita akan belajar bab 1 tentang bilangan. Kita ke kegiatan 1.1, membandingkan bilangan bulat. Ayo kita mengamati halaman 5, mengenal bilangan bulat. Anak-anak bisa mengamati gambar 1.1, zona waktu GMT atau Greenwich Meridian Time. Pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00.00, pukul berapa di Papua? Dengan penetapan kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik nol waktu dunia, dapat kita lihat pengelompokan daerah dan urutannya. Pandang urutan bilangan yang ada pada gambar 1.1 berdasarkan GMT diperoleh sebagai berikut. Untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan, maka diperoleh waktu Papua adalah pukul 09.00 GMT. Selanjutnya, amati gambar 1.3, pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Untuk pembagian bilangan bulat pada garis bilangan ini, garis yang mengarah ke kanan ini adalah bilangan bulat positif. Untuk garis bilangan yang mengarah ke kiri ini adalah bilangan bulat negatif. Sementara untuk yang di tengah ini adalah bilangan 0 atau bilangan cacat. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacat. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0 atau angka penyusun bilangan tersebut sedikit, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tentunya hal ini tidak sulit. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Namun, untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentunya tidak efektif menggunakan garis bilangan. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Misalnya ada bilangan 6.123.987. Ini tersusun dari angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Angka 6 ini berada pada posisi jutaan. Nilainya 6 juta. Angka 1 posisinya pada ratusan ribuan, maka nilainya 100.000. Angka 2 pada posisi puluhan ribuan.
nilainya 20.000. Angka 3 pada posisi ribuan, nilainya 3.000. Angka 9 pada posisi ratusan, nilainya 900. Angka 8 pada posisi puluhan, nilainya 80. Angka 7 pada posisi satuan, nilainya 7. Anak-anak bisa mengamati tabel 1.1. Nilai angka pada bilangan. Ada nilai angka dan cara membacanya ya. Dari 1 sampai 1 triliun. Lanjut ya ke contoh 1.1. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 47.653 dengan 8.699. Membandingkan mana yang lebih besar antara kedua bilangan tersebut, mari kita lihat angka penyusun dari masing-masing bilangan. Untuk 47.653 ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 angka penyusun. Sedangkan 8.699 ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, terdiri dari 4 angka penyusun. Sehingga untuk menentukan mana yang lebih besar, kita lihat angka penyusunnya yang lebih banyak, yaitu yang 47.653. Jadi antara kedua bilangan ini yang lebih besar. Antara 47.653 ini lebih besar dari 8.699. Selanjutnya ke contoh 1.2. Tentukan manakah yang lebih besar atau kuantitas antara 8.592 dengan 8.631. Penyelesaiannya ya, antara 8.592 dengan 8.631 mana yang lebih besar? Karena ini sama-sama angka penyusunnya. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Yang satunya juga 1, 2, 3, 4. Angka penyusunnya terdiri dari 4 angka. Maka kita lihat nilai satuannya. Untuk yang sini 8 ini menempati ribuan. Jadi nilainya 8.000. Kemudian angka 5 ini menempati ratusan, nilainya 500. Angka 9 ini menempati puluhan, nilainya 90. Sedangkan untuk 2 ini menempati satuan, nilainya 2. Kemudian untuk yang satunya, ini angka 8, ini menempati ribuan, yaitu 8.000 nilainya. Yang 6 ini menempati ratusan, nilainya 600. 3 ini menempati puluhan, nilainya 3.000. 1 ini menempati satuan, nilainya 1 ya. Sekarang kita bandingkan antara ribuan nilainya sama, yaitu 8.000. Sedangkan untuk ratusannya ya ini 500, yang sini 600, berarti lebih besar yang 600. Berarti antara 8.592 dengan 8.631 ini lebih besar yang 8.631. Selanjutnya anak-anak mengerjakan, ayo kita berlatih 1.1 halaman 10. Selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 11. Ayo kita amati contoh 1.3.
Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Penyelesaiannya, karena Mia sudah memiliki 3 boneka, terus mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi, berarti untuk kalimat matematikanya menggunakan penjumlahan ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Misalkan kita menggunakan garis bilangan, berarti 3 ditambah 4, berarti dari angka 3 kita ke arah kanan 4 langkah, jadi angka 7. Lanjut ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Misalkan di situ ada contoh. Nomor 1, 800 ditambah 70 sama dengan 870. Nomor 2, 700 ditambah 800 sama dengan 870. Nomor 3 dan seterusnya, di situ sudah ada jawabannya ya. Jika pada nomor 1 dan nomor 2 ini posisi bilangan saling berkebalikan, namun hasil keduanya ini sama, yaitu 870. Kita langsung ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Untuk yang pertama, ini sifat komutatif atau berkebalikan. Secara umum dilambangkan dengan A plus B. Maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Misalkan contoh untuk penerapan sifat komutatif dan asosiatif ya. Di sini ada misalkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan negatif 11. Untuk sifat komutatifnya, ini kan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 6 ditambah 1. Atau 1 dikurangi 6 sama dengan 6 ditambah 1. Hasilnya negatif 5, sini negatif 5. Karena sama, berarti ini sifatnya ini berlaku ya. Selanjutnya ke sifat asosiatif. Ini A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. 1 ditambah dalam kurung negatif 6 ditambah negatif 11 sama dengan 1 ditambah negatif 6, ini kurung tutup, ditambah negatif 11. 1 ditambah negatif 6 dikurangi 11 sama dengan 1 dikurangi 6 min 11. 1 ditambah negatif 17 sama dengan negatif 5 dikurangi 11. 1 dikurangi 17 sama dengan negatif 16. Negatif 16 sama dengan negatif 16. Berarti ini untuk sifatnya ini juga berlaku sifat asosiatif. Lanjut contoh 1.7. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Penyelesaiannya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Ini dapat kita gunakan sifat komutatif serta asosiatif juga, karena ini ada penjumlahan berulang. Contohnya
1 ditambah 50 hasilnya 51, 2 ditambah 49 51, 3 ditambah 48 ini juga 51, sehingga bisa kita tulis 1 ditambah 50, 2 ditambah 49, 3 ditambah 48 sampai 25 ditambah 26. Ini semuanya ini nanti hasilnya 51 ya, masing-masing kurung ini, sehingga bisa ditulis 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah 48 tambah 49 tambah 50 sama dengan 51 ditambah 51 ditambah 51 sampai seterusnya sampai 50 ditambah 51 ini sebanyak 25 kali, atau bisa ditulis 25 ditambah 51 sama dengan 1275. Maaf, salah ya. 25 dikali 51 sama dengan 1275. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap nanti hasilnya juga akan jadi bilangan genap ya. Yang kedua, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil nanti hasilnya akan jadi bilangan bulat ganjil. Yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil nanti hasilnya akan jadi bilangan genap. Lanjut ke ayo kita berlatih 1.7. Anak-anak bisa kerjakan dengan menggunakan cara ya. Yang B nomor 2AB, 3A, 4, dan 5. Untuk yang ayo kita berlatih 1.1 tadi tidak perlu menggunakan cara. Tapi kalau yang ayo kita berlatih 1.2 ini menggunakan cara ya, dan kerjakan pada buku tugasmu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.